warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Ismilani Ishak, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hairun Ternate, akan menyampaikan beberapa tips menulis kreatif berdasarkan penjelasan dari Dr. Ibnu Wahyudi. Menulis kreatif merupakan proses menuangkan ide, gagasan, dan perasaan ke dalam bentuk tulisan yang menarik dan bermakna. Dalam menulis kreatif, tidak ada batasan yang kaku, sehingga penulis memiliki kebebasan untuk berekspresi. Tips pertama adalah mulai menulis tanpa menunggu sempurna. Banyak orang merasa ragu untuk menulis karena takut salah atau tidak bagus. Padahal, dalam menulis kreatif, yang terpenting adalah memulai terlebih dahulu. Tulisan yang baik biasanya lahir dari proses, bukan langsung sempurna. Tips kedua yaitu menggali ide dari hal-hal sederhana. Ide bisa berasal dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari perasaan yang sedang kita alami. Hal-hal kecil justru seringkali menjadi tulisan yang lebih dekat dengan pembaca. Selain itu, penting juga untuk peka terhadap lingkungan. Seorang penulis kreatif harus mampu mengamati apa yang terjadi di sekitarnya. Dari pengamatan tersebut, kita bisa mendapatkan banyak inspirasi yang bisa dikembangkan menjadi sebuah tulisan. Tips berikutnya adalah banyak membaca. Dengan membaca, kita tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga memperkaya kosakata dan memahami berbagai gaya penulisan. Hal ini sangat membantu dalam mengembangkan kemampuan menulis. Kemudian, menulis secara rutin juga sangat penting. Menulis adalah keterampilan yang harus dilatih. Semakin sering kita menulis, maka kemampuan kita akan semakin terasa. Selanjutnya, jangan takut salah. Kesalahan dalam menulis adalah hal yang wajar, terutama bagi pemula. Justru dari kesalahan tersebut, kita bisa belajar dan memperbaiki diri. Tips lainnya adalah menemukan gaya menulis sendiri. Setiap orang memiliki ciri khas masing-masing dalam menulis. Oleh karena itu, tidak perlu meniru gaya orang lain secara berlebihan. Lebih baik mengembangkan gaya sendiri agar tulisan memiliki keunikan. Selain itu, gunakan bahasa yang sederhana tetapi menarik. Tulisan yang baik bukan yang sulit dipahami, tetapi yang mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan menarik bagi pembaca. Kemudian, penting juga untuk melakukan revisi terhadap tulisan. Setelah menulis, kita perlu membaca kembali dan memperbaiki bagian yang kurang tepat. Proses revisi ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas tulisan. Selain itu, penting juga untuk menentukan tujuan dalam menulis. Apakah tulisan kita ingin menghibur, memberikan informasi, atau menyampaikan pesan tertentu? Dengan tujuan yang jelas, tulisan akan lebih terarah dan mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian, membangun kebiasaan mencatat ide juga sangat membantu. Ide bisa muncul kapan saja, sehingga sebaiknya kita mencatatnya, baik di buku kecil maupun di ponsel. Dengan begitu, kita tidak kehilangan ide yang bisa dikembangkan menjadi tulisan. Selanjutnya, mencoba berbagai bentuk tulisan. Menulis kreatif tidak hanya terbatas pada satu jenis saja, tetapi bisa berupa puisi, cerpen, atau bahkan cerita pengalaman. Dengan mencoba berbagai bentuk, kita bisa menemukan jenis tulisan yang paling sesuai dengan diri kita. Selain itu, membaca ulang tulisan dengan sudut pandang pembaca. Cobalah membayangkan diri sebagai pembaca, apakah tulisan tersebut sudah jelas, menarik, dan mudah dipahami. Hal ini penting agar tulisan kita benar-benar bisa diterima dengan baik. Terakhir, terbuka terhadap kritik dan saran. Kritik bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan dijadikan sebagai bahan evaluasi agar tulisan kita menjadi lebih baik. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa menulis kreatif membutuhkan keberanian untuk memulai, kebiasaan membaca, latihan yang konsisten, serta kemampuan untuk terus belajar dan memperbaiki
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.